semua anak-anak? Baik. Ya, luar biasa ya. Ya baik, sebelum kita mulai belajar, terlebih dahulu Bapak minta satu orang pimpin kita dalam berdoa. Siapa yang mau? Oh ya, bagus. Arai, silakan. Arai pimpin kita dalam doa. Oke baik, sebelum kita mulai materi, terlebih dahulu Bapak perkenalkan diri ya. Pastinya kalian bertanya-tanya, ini siapa ini tiba-tiba datang masuk ngajar. Makanya Bapak terlebih dahulu perkenalkan diri. Ada yang mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta. Kalau tak cinta makanya tak kumiliki. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini Bapak ingin memperkenalkan diri. Nama Pak Guru yakni Fahrudin Mustaqim, biasa dipanggil Pak Bahar. Asal Pak Guru dari Flores Timur, Adonara, tepatnya Nusa Tenggara Timur. Mikael, ya Mikael ya. Mikael D pertama. Michelle Daniela Fiska. Nama panjang satu buku ini ya. Ramos Simbolan. Ya. Satu lagi siapa yang belum dia absen? Semua sudah? Semua gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Ya. Sudah sarapan dari rumah? Sudah. Oke. Mudah-mudahan Bapak minta supaya kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan mengikuti materi pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Kita lanjut. Ini tentang mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Jadi bagaimana nanti kita mengidentifikasi, kita mencari tahu apa saja sih unsur-unsur di dalam teks berita itu ya. Jadi intinya bahwa setelah ini nanti Bapak tayangkan video tentang apa itu berita, apa unsur-unsurnya. Setelah kalian memahami semua materi pembelajaran, jika sudah selesai, nanti baru Bapak akan berikan tugas untuk kita kerjakan. Bapak sudah siapkan lembaran kerja peserta didik. Jadi di situ nanti kami kerjakan di sini. Ya. Tetapi setelah misalnya di dalam video yang Bapak tampilkan ada yang ingin bertanya atau belum memahami materi di dalam video ini, silakan dikasih kesempatan seluas-luasnya untuk bertanya. Jelas sampai sini? Jelas. Oke. Ya. KD dan IPK. KD itu apa? Kompetensi dasar. Kalau IPK ada yang tahu? Indikator pencapaian kompetensi. Oke, kompetensi dasar kita pada hari ini adalah mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang didengar ataupun dibaca. Sekarang IPK 3.1 menjelaskan pengertian teks berita. Yang kedua, mengidentifikasi unsur-unsur berita. Jadi ada dua tahapan yang kita lakukan pada kegiatan pembelajaran ini. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran. Setiap materi atau pembelajaran di kelas pasti ada tujuan yang harus kita capai. Apa sih tujuan kita dalam pembelajaran ini? Yang pertama, setelah siswa mempelajari, jadi terakhir kegiatan selesai, kalian menentukan pengertian berita menggunakan bahasa sendiri. Nanti Bapak tanya. Jadi menggunakan baik. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi, mencari tahu unsur-unsur beritanya apa saja. Paham ya sampai di sini? Apa ini berita? Oke, Bapak minta satu-satu, angkat tangan silakan. Kemukakan pendapat Anda sebebas-bebasnya tentang pengertian ini. Pernah melihat banjir Lamandau? Pernah melihat banjir? Pernah rumahnya kebanjiran? Pernah melihat atau informasi tentang kebakaran? Maka sekarang siapa bisa sampaikan dengan bahasanya sendiri, pemahamannya sendiri, apa itu berita? Angkat tangan, silakan. Arai, ayo siapa bisa? Ayo, silakan. Apa itu berita? Bahasa sendiri dulu, pakai bahasa sendiri dulu. Berita menurut kamu apa? Mengirim informasi tentang itu. Ya. Siapa lagi? Yang benar. Sederhana. Oke, Ramos silakan. Berita itu tempat untuk mencari informasi betul tentang. Ya,
memahami pengertian teks berita. Kata berita sudah kita pahami maknanya dalam berbahasa sehari-hari. Namun, sebagai istilah sebuah teks, kita belum mengetahui makna yang sebenarnya. Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Contoh teks berita. Unsur-unsur berita. Pertanyaan. 1. Peristiwa apa yang terjadi? Unsur-unsur beritanya. Padatnya pelabuhan Merak. Dulu ya. Jadi untuk mendapatkan unsur-unsur berita, maka kita menggunakan apa ini? 5W tambah 1H. W yang pertama apa? What? Artinya apa yang terjadi? Sudah terjawab di sini. Yang terjadi adalah berikut. Bagaimana proses terjadinya peristiwa? Bagaimana itu bahasa Inggris tadi? Terakhir H itu apa? How. Artinya bagaimana proses terjadinya peristiwa ini? Proses apa? Proses tersebut menyebabkan antrian. Belum diingat. Nanti ada Bapak munculkan satu berita. Coba bangun, jangan tidur. Ya. Bapak munculkan satu berita. Lalu kalian menentukan ini ya setelah ini. Untuk mencari isi pokok berita atau unsur-unsur berita, maka kita gunakan apa tadi? 5W tambah. Sampai di sini sudah jelas apa lagi? 6. Pakai bahasa Indonesia. Yang pertama, angkat tangan dulu, angkat tangan. Yang kedua, bagaimana? Yang ketiga, di mana? Yang keempat, kapan? 5. Siapa? 1 terakhir yang belum? Bagaimana? Tengah dulu. Untuk menentukan unsur berita, ada yang mau bertanya? Pas? Jelas? Oke. Kalau sudah jelas, sekarang saatnya kita bentuk kelompok. Untuk pembagian kelompok ini, Bapak bagi hitungnya adalah ganjil genap. Jadi satu kelompok itu ada 3 sampai 4 orang. Oke, jelas sampai sini? 1, 2, 3, 1, 2. Jangan sampai sama lagi ya. Coba yang satu angkat tangan. Yang kelompok 1 di sini gabungkan 2 meja. Ya. Nama kelompoknya, terus jawabannya tetap di LKPD ya. Nama kelompoknya. Tulisnya jawabnya di situ ya. Kerjasama mencari tahu mana unsur W-nya, mana unsur Y-nya ya. 5W tambah 1H-nya. Waktu 20 menit bisa waktu? 20 menit bisa ya? Oke. Oke, siap. Ya, sama-sama kerja. Oke ya, keaktifannya nanti Bapak ini ya. Ya, jawabannya langsung di belakang ya. Ada. Kalau misalnya ada yang kesulitan silakan ditanya. Iya. Ya, ini beritanya. Jadi apa yang terjadi? Cari beritanya di sini. Ya, yang terjadi adalah ini. Isinya langsung di sini. Ya. Oke. Di sini tidak perlu tulis pertanyaan ya, langsung dijawab ya. Ini kan sudah ada apa? Berarti apa yang terjadi? Bernadita Clara. Bernadita Clara yang mana? Ya? Ujin ya.
Michelle Daniela. Tidak perlu tanggal, waktunya tidak perlu tanggal ya. Misalnya 20 tahun yang lalu. Ya, artinya? Ya. Terjadi. Kenapa demam itu bisa terjadi? Wabah demam berdarah itu terjadi. Dengan apa? Ada kelompok 3. Ya, kelompok 3 untuk maju memaparkan hasil diskusinya tentang kelompok 3. Oke, baik teman-teman, saya akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok 3, gitu ya. Kelompok 3 untuk menyampaikan diskusi kami. Selanjutnya, Bapak beri kesempatan untuk kelompok 1. Silakan. Oke, Wisnu silakan. Pengertian berita adalah peristiwa kejadian atau informasi yang disampaikan telah Oke, terakhir kelompok 2. Oke, bilang gimana? mewakili. Iya, silakan yang keras suaranya. Pengertian berita. Berita adalah peristiwa kejadian Perhatikan atau dulu. informasi yang telah terjadi atau sedang terjadi. Iya. Berikut. Buat apa? Terjadinya wabah demam berdarah. When, kapan, sejak awal Januari. Siapa pasien yang terkena demam berdarah? Where, di mana? Kota Padang, Sumatera Barat, dan Matahari, dan Pekanbaru, Riau. Masih berada di garis. Sudah selesai? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jelas? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, sekarang LKPD-nya bisa dikumpul untuk Bapak beri penilaian. Oke. Bisa dilihat jawabannya? Perhatikan. Perhatikan semua di depan, perhatikan. Pengertian teks berita adalah teks yang berisi tentang informasi, peristiwa atau kejadian yang telah atau sedang terjadi di lingkungan masyarakat. Gimana? Jadi hampir semua jawabannya hampir mendekati sempurna ya. Daniel, silakan Daniel. Apa tujuan dari berita? Berita ini bertujuan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya, bisa. Bagaimana menentukan isi pokok berita itu melalui unsur-unsur berita. Ada berapa tadi unsur berita? 6, mulai dari apa, mana, kapan, siapa, mengapa, dan oke, masih ada lagi yang mau bertanya? Terakhir ya. Apa semua peristiwa dapat dimuat dalam berita? Apakah setiap semua berita atau semua kejadian atau peristiwa itu bisa kita muat dalam berita? Tidak semua ya. Jadi kita masukkan ke berita itu adalah hal-hal penting saja yang layak untuk diketahui oleh masyarakat. Jelas sampai di sini? Oke, masih ada lagi? Oke, terakhir ya. Sekarang kita simpulan teks berita. Silakan, ini siapa namanya? Andin ya? Baca. Oke. Berikut. Unsur kelengkapan berita terdiri atas 6. Yang pertama, apa yang terjadi. Yang kedua, siapa yang terlibat dalam peristiwa kejadian. Yang ketiga, di mana peristiwa itu terjadi. Ya, berikut keempat, when. Kapan peristiwa
belum sesuai jawaban. Artinya belum sesuai kesempurnaan. Tetapi sebagian besar, rata-rata semua kelompok 1 sampai kelompok 3 sudah menjawab kira-kira 80%. Ya, tepuk tangan lagi untuk kita semua. Terakhir, sebelum kita pulang, Bapak minta sobek sebuah kertas kecil seperti yang Bapak sampaikan kemarin. Silakan menulis angket, ya. Artinya terkait dengan kegiatan kita hari ini. Mulai mengajar betul dan mengajar Bapak seperti apa ditulis. Baik, bagusnya ditulis semua ya. Boleh mau tulis nama, boleh tidak, silakan. Ditulis dan dikumpulkan kumpul. Oke, coba duduk semua dulu, perhatikan. Baik, sebelum kita pulang, Bapak ingin menyampaikan untuk pertemuan berikut itu kita membahas tentang bagaimana kita menyimpulkan, lalu meringkas, dan yang ketiga adalah menanggapi isi berita ya. Ya, pertemuan berikut nanti Bapak jadwalkan, yang pastinya informasi sudah Bapak sampaikan. Itu yang pertama. Terus yang berikutnya adalah sebelum kita pulang, seperti biasa, Bapak minta satu orang pimpin kita dalam doa supaya dalam perjalanan pulang kita selamat sampai ke tempat tujuan. Langsung saja arah ya, pimpin doa. Terima kasih banyak. Pertama, sudah sampai hari ini semuanya aktif, luar biasa. Bapak minta kita foto bersama dulu ya, buat kenang-kenangan nanti. Setelah itu nanti Bapak kirim ke HP-nya Daniel.